Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, agar kita tidak mudah berburuk sangka kepada Allah, agar kita tidak mudah suudzon kepada Allah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan. Apa kata beliau? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Kalau dalam urusan dunia, dalam urusan harta, kita disuruh melihatnya ke bawah. Umpama tetangga kita punya mobil, kita kudu alhamdulillah tetangga punya mobil. Kenapa? Karena dengan tetangga punya mobil, insya Allah kalau kita ada keperluan, minjemnya agak ribet, minjemnya agak jauh. Alhamdulillah tetangga punya mobil, walaupun kita cuma punya motor. Tetangga punya motor, alhamdulillah kita masih punya sepeda. Tetangga punya sepeda, alhamdulillah kita masih punya kaki yang sehat. Jalan kemana aja kagak apa-apa, kuat. Daripada tetangga sebelah ngedeprok di rumah, lumpuh. Jadi urusan dunia lihatnya ke bawah. Supaya apa? Supaya timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jadi jangan kita melihatnya ke atas kalau harta itu. Jangan melihatnya ke atas urusan dunia itu. Kalau melihatnya ke atas repot ini. Yang ada kita panasan dulu. Bersaing timbulnya. Ini yang tidak dibenarkan dan dilarang oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau untuk urusan akhirat, urusan agama, kita dituntut untuk melihatnya ke atas. Contoh, tetangga kita rajin banget ke masjid, asal ngedengar azan baik ke masjid. Kita lihatin, gue punya tetangga rajin amat ke masjid ya. Tiap azan baik ke masjid. Kalau dia bisa, kenapa saya kagak? Teman kita, tetangga kita, sahabat kita, kalau sedekah luar biasa. Setiap ada momen kebajikan dia selalu ikut andil. Walaupun hidupnya sederhana, tapi kalau urusan kebaikan dia paling depan. Lihat ke atas, kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Supaya timbul gairah semangat kita untuk mencontoh, mengikuti kebaikan yang mereka lakukan. Jadi urusan dunia, urusan harta lihatnya ke bawah. Urusan akhirat, urusan agama lihatnya ke atas. Ibadah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mulai dari sekarang kita harus selalu berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan syukur ini kita awali dari hal yang paling kecil. Karena Nabi mengingatkan kepada kita, "Malam yashkur qalil, lam yashkur katsir." Siapa saja orang yang dia belum bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, maka kemungkinan besar dia pun tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Artinya, jangan sekali-kali kita berharap mendapatkan nikmat yang gede, kalau nikmat yang kecil saja kita belum bisa dan belum mampu mensyukurinya. Kalau
dalam bahasa lain, jangan sekali-kali mancing berharap dapat ikan kakap. Kalau dikasih ikan cerek aja kita nggak terima kasih. Jadi syukur dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau dengan hal-hal yang kecil kita mampu bersyukur, maka insya Allah nanti Allah akan datangkan nikmat-nikmat besar yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Hal yang sederhana, yang sepele, yang sehari-hari kita lakukan, yang kadang-kadang kita suka lupa. Umpama, kalau pagi bapak ibu ke kamar mandi nggak? Ngapain? Buang hajat, BAB, bener nggak? Ya. Itu ketika kita sedang buang hajat, sedang BAB, ngeden kita keluar kotoran. Ketika keluar kotoran dari kemaluan kita, saat itu perasaan kita nikmat nggak? Enak nggak? Pernah nggak saat itu terbesit dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah ya Allah, hari ini, pagi ini saya buang air, nikmat banget, lancar, long jadinya. Pernah begitu? Pernah? Setiap hari kita buang air besar, tapi jarang sekali kita saat itu berterima kasih kepada Allah. Coba bayangkan, kalau kita lagi buang air susah, kebebelan istilahnya, udah ngeden, keluar keringet nggak keluar-keluar, udah minum larutan, makan pepaya nggak keluar-keluar, ya Allah, akhirnya dibawa ke dokter kita, dioperasi. Berapa puluh juta kita keluar duit. Tuh nikmat Allah yang kecil yang kadang-kadang kita suka lupa dan lalai. Ini dalam tubuh kita saja nikmat Allah luar biasa. Makanya pantas kalau kemudian Allah menyatakan laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu Allah ciptakan dari bentuk yang paling sempurna. Kalau kasih kita mata dua, posisinya berdampingan. Coba kalau matanya satu di sini, satu di belakang. Kuping dua, kanan kiri rapi. Coba kuping satu di sini, kuping satu di bawah, ya. Dikasih hidung kita lubangnya dua, kalau satu mampet satu ya nggak bisa. Enggak. Kalau lubangnya satu doang. Udah gitu lubangnya di bawah lagi. Coba kalau lubangnya ke atas gitu. Musim hujan ribet kita ngejagain ini. Allah kasih kita nikmat rambut nih, bulu. Allah atur tempat tumbuh rambut, tempat tumbuh bulu. Jadi ini bulu nggak sembarangan tumbuh di badan kita. Jadi ada tempat-tempat khusus buat tumbuh bulu. Kepala, ya, ketek, ya, buah besar, ya. Nah. Coba kalau atur tempat tumbuh rambut, ini rambut tumbuh di seluruh badan kita. Kira-kira kalau keragunan ada yang salah nggak? Syukuri hal-hal yang kecil, maka dengan bersyukuri hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar akan datang. Alhamdulillah. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Inna 'adzabi lasyadid. Allah. Kata
Allah kalau kita bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka janji Allah la azidannakum, pasti akan ditambah nikmat. Tapi sebaliknya kalau kita kufur, tidak tahu berterima kasih, maka bersiap-siaplah, inna azabil syadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup kita berubah, maka kuncinya cuma satu. Ayo mulai dari sekarang kita terus berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Dan itu dimulai dari nikmat-nikmat yang kecil.